Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Nah, kami berharap kabar teman-teman hari ini baik-baik saja ya. Nah, pada siang hari ini, Kak Pipit akan memberikan layanan yang kedua dengan tema penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah. Jadi, pada siang hari ini nanti kita akan sama-sama belajar mengenai beberapa materi. Yang pertama, pengertian dan proses penyesuaian diri. Yang kedua, karakteristik penyesuaian diri. Yang ketiga, faktor-faktor penyesuaian diri. Dan yang keempat, cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah baru. Penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari penyesuaian. Di sini ada 3. Yang pertama, penyesuaian berarti beradaptasi. Artinya, mampu bertahan atau survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah dan dapat menjalin hubungan dengan lingkungan sosial dengan tuntutan sosial yang ada. Yang kedua, penyesuaian diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Nah, kematangan emosional di sini maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Jadi contohnya ketika individu dihadapkan pada satu situasi yang merasa tidak nyaman, individu tersebut dapat membawa diri sehingga dapat mengontrol dirinya untuk tidak serta-merta mengatakan tidak suka, sehingga individu dapat menciptakan satu situasi yang individu tersebut merasa nyaman di lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai konformitas. Artinya, menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip yang ada. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita ingin masuk pada satu lingkungan yang baru, tentunya lingkungan tersebut telah memiliki standar dan prinsipnya sendiri. Jadi ketika kita ingin diterima, maka kita harus belajar mengenai standar dan prinsipnya. Kemudian penyesuaian diri secara garis besar. Penyesuaian diri artinya proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Jadi, ketika individu mampu beradaptasi, mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan diterima oleh lingkungan yang baru, maka individu dikatakan telah menyesuaikan diri. Kemudian timbul pertanyaan, individu seperti apa yang dikatakan telah berhasil menyesuaikan diri? Nah, individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian apabila ia mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Jadi, ketika ingin diterima pada lingkungan, individu tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan baru yang ingin disesuaikan dengan dirinya. Karakteristik penyesuaian diri. Di sini ada 4. Pertama, menghargai pengalaman. Tentunya ketika kita ingin menyesuaikan diri, kita harus menghargai pengalaman. Nah, di sini misalnya, ketika kita ingin menyesuaikan diri dengan satu lingkungan, tentunya kita dapat bertanya pada individu yang lebih dulu ada di lingkungan tersebut. Sehingga darinya kita bisa belajar mengenai tips-tips, cara-cara sehingga dapat diterima di lingkungan tersebut. Yang kedua, mampu dalam belajar. Belajar di sini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan itu digunakan untuk agar penyesuaian diri yang kita lakukan berhasil dengan lingkungan kita yang baru. Yang ketiga, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu situasi yang tidak menyenangkan, individu akan memiliki atau berpikir secara rasional, menggunakan logika. Jadi menyampingkan perasaan, jadi apa-apa itu dipikirkan dulu secara matang tanpa bertindak secara gegabah. Kemudian bersikap realistik dan objektif, terbuka. Jadi ketika dihadapkan pada satu situasi, individu akan berpikir yang terbuka. Misal ketika dihadapkan pada satu masalah, maka individu tidak akan langsung mengejudge atau menilai masalah tersebut, tapi dilihat dulu dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri.
Pertama, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Tentunya dengan kematangan intelektual, berbeda orang yang memiliki kematangan intelektual dan yang tidak. Orang yang memiliki kematangan intelektual tentunya akan ketika dihadapkan pada satu masalah, tentunya akan menyelesaikan masalah tersebut secara baik tanpa mengutamakan emosinya. Kemudian sosial, moral, dan emosional. Nah, selanjutnya penentuan psikologis yang meliputi pengalaman belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, konflik. Pengalaman di sini tentunya adalah pengalaman yang baik. Contohnya, ketika memperoleh hadiah dari satu kegiatan cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Jadi pengalaman di sini adalah pengalaman yang baik. Kemudian belajar. Melalui belajar, respon yang membentuk kepribadian akan berkembang. Pada dasarnya, belajar adalah memodifikasi tingkah laku, yaitu mengubah tingkah laku dari yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian determinasi diri. Determinasi diri artinya kekuatan yang mendorong untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi. Nah, determinasi diri berperan sebagai pengendali arah penyesuaian diri. Karena keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengendalikan dirinya. Kemudian konflik. Sebenarnya konflik tidak selalu memiliki konotasi yang negatif atau merugikan. Sebenarnya ada beberapa konflik yang dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan penyesuaian dirinya. Adapun mengatasi konfliknya dengan cara meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan. Nah, akan tetapi ada yang memecahkan konflik dengan cara melatih diri sehingga menimbulkan gejala-gejala neurotis. Gejala neurotis di sini artinya merasa cemas atau ketakutan berlebih pada sesuatu. Kemudian kondisi lingkungan terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Faktor lingkungan keluarga merupakan hal penting karena keluarga merupakan media sosialisasi pertama dan proses sosialisasi yang pertama dan utama dijalani individu adalah lingkungan keluarga yang kemudian dikembangkan di lingkungan luar. Penentuan kultural dan agama. Kultural di sini contohnya ada beberapa budaya di mana individu tersebut terlatih menjadi sosok yang pemalu. Misalkan ada budaya Jawa, tentunya pergaulan perempuan dan laki-laki dibatasi sehingga ketika perempuan ingin bergaul dengan laki-laki, maka akan merasa canggung. Jadi misal ada perempuan yang ingin ikut ke organisasi, di mana organisasi tersebut terdapat banyak laki-laki. Tentunya dari budaya dia, dari lingkungan dia telah mengajarkan bahwa akan merasa canggung ketika bersosialisasi dengan lawan jenis. Yang terakhir, cara menyesuaikan diri di sekolah. Di sini ada 8 cara. Yang pertama, pelajari situasi. Yaitu sebelum masuk ke sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah. Baik letak geografis sekolah, perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, berbaik sangka. Hilangkan segala pikiran bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Kemudian ganti kalimat tersebut, penuhi otak dengan kalimat-kalimat positif seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-teman mengasihkan, dan guru-guru pun ramah. Jadi kita mensugesti diri kita sendiri bahwa apapun nanti yang terjadi, lingkungan tersebut baik. Sehingga kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa
skalanya itu positif, skalanya baik, sehingga kita percaya bahwa nanti akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru, entah peraturan sekolah, kebiasaan guru-guru dalam mengajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengetahui aturan. Kita sadar bahwa ketika kita memasuki sekolah baru, berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah kita sebelumnya. Jadi kita harus ikut dan patuhi peraturan yang ada. Kelima, mengikuti MOS. Dengan mengikuti MOS, kita akan melakukan masa orientasi, di mana kita akan dikenalkan pada lingkungan sekolah, elemen-elemen yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Kita harus tanamkan bahwa guru adalah orang tua kedua kita selama di sekolah. Jadi, kita harus menghormati guru seperti kita menghormati orang tua kita di rumah. Kemudian, menghargai sesama. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa siapa yang menanamkan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga, siapa yang menghargai orang lain, maka akan dihargai oleh orang lain pula. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Sehingga kita harus memulai percakapan sederhana yang ringan dan dapat mencairkan suasana. Lalu hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, maka semakin cepat keakraban akan terjalin. Yang terakhir, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kita harus menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Jadi seperti apa diri kita, contohnya kita orang yang cerewet, ya kita tunjukkan saja seperti apa diri kita. Tidak perlu disembunyikan, tidak perlu berubah menjadi pendiam, tapi tetap sesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi kalau pas saat tenang ya jangan berisik, menghargai privasi atau ketenangan orang lain. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Maaf jika dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan secara langsung. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama memperbaiki apa yang kiranya kurang tepat. Oke? Nah, nanti kakak akan mengirimkan Google Form. Kakak harap teman-teman mau untuk mengisi Google Form tersebut. Nanti hasilnya dapat kita diskusikan bersama. Selamat siang teman-teman. Semangat untuk hari ini. Terima kasih.